Saudara-saudara, itu sebabnya hari ini kita mengambil tema bahwa bulan Agustus itu menjadi bulan bukan merdeka doang. Bukan merdeka bebas berbuat dosa. Bukan merdeka bebas leha-leha. Pergi mall, pergi sana, wisata dan sebagainya. Bukan. Tetapi kita kembali untuk kita boleh mengerti bahwa tugas dari gereja adalah misi. Katakan sama-sama. Lebih keras, lebih kencang. Tepuk tangan buat saudara. Kalau saudara mengerti ini, maka hidupmu damai, bingan, double happiness. Musa gak bisa ngomong double happiness, tapi ngerti ya. Kebahagiaan yang gak ada taranya. Karena kita sudah selesai untuk hidup yang sia-sia kepada hidup yang berarti. Kita selesai untuk hidup yang di dalam kefanaan atau di dalam kita tidak tahu akan masa depan kita kepada hidup yang penuh dengan harapan. Bahkan ini adalah merupakan kabar baik. Ketika kita mengerti misi Tuhan, maka kita bukan mengerti tentang hidup kita, tetapi kita juga mengerti, mati kita. Kenapa gereja tidak bermisi? Karena gereja tidak berani untuk menyatakan, yaitu berita tentang hidup kekal. Sebelum saya jelaskan kepada perumpamaan ini, perhatikan kepada PowerPoint saya. Coba dikendalikan PowerPoint, tolong. Supaya Musa tidak terganggu ya. Nomor 1 adalah bahwa gereja itu, gereja yang bermisi adalah gereja yang memberitakan hidup kekal. Kemudian setelah kita memberitakan hidup kekal, untuk apa? Supaya orang yang menerima hidup kekal langsung otomatis mendadak, tiba-tiba, suddenly. Itu mereka tiba-tiba berubah. Hidupnya menjadi baik. Perbuatan baik bukan usaha daripada kita. Nah, selama ini kita masih punya konsep begini. Apa yang dikatakan oleh Lukas di dalam perumpamaan ahli Taurat mengatakan bahwa selama ini dia berpikir bagaimana memperoleh hidup kekal. Apa yang harus saya berbuat? Itu konsep orang-orang agamawi. Orang-orang yang menggunakan perbuatan untuk mencapai hidup kekal. Kalau adalah hidup kekal itu tuntutannya adalah tidak sempurna, maka kita bisa. Tetapi hidup kekal itu tuntutan dari Allah itu namanya kekal, itu sempurna. Katakan sempurna. Supaya kita ingat kita ini orang yang disempurnakan oleh kematian darah Yesus, oleh penebusan Yesus, sehingga kita ini yang tadinya fana, yang tadinya sementara, yang tadinya bisa sakit, yang tadinya bisa menderita, yang tadinya bisa mati, tiba-tiba kita memperoleh kehidupan yang punya jaminan. Karena itu gereja yang bermisi adalah gereja yang tidak hanya memberitakan yaitu hidup kekal, tetapi kita memberitakan hidup kekal untuk memperoleh perbuatan yang baik. Ketika orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Maka di situ Yesus mengetahui bahwa sesungguhnya mereka masih belum memiliki hidup yang kekal. 2, mereka juga tidak memiliki kematian yang memiliki kehidupan. Karena itu gereja harus segera mengambil bagian, karena ada banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa, banyak mereka yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Kisah daripada orang Samaria ini tiba-tiba menyatakan bahwa ada seorang penolong, ada seorang yang di luar pikiran daripada pada umumnya,
Bahwa orang-orang Lewi dan orang-orang imam, orang-orang rohani, itulah adalah orang-orang yang harusnya menolong sesamanya. Betul apa betul? Sesungguhnya orang Kristen itulah yang akan menolong sesamanya. Betul apa betul? Yesus hendak mengatakan bahwa kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka tidak membutuhkan Lewi atau imam. Karena pada kenyataannya justru orang yang mengerti hidup kekal, dia nggak bisa berbuat baik. Nah, ini yang harus gereja kembali untuk kita menyadari bahwa sesungguhnya Yesus mati untuk kita supaya kita beroleh hidup, dan melalui hidup itulah kita baru bisa melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Bukan perbuatan baik untuk memperoleh hidup, tetapi perbuatan baik untuk memberitakan hidup itu kepada semua orang. Karena itu tiba-tiba orang Samaria itu hadir. Ketika Lewi dan imam tidak menolong orang yang harus ditolong, tiba-tiba ada seorang Samaria yang memberikan pertolongan. Dia mulai untuk memangku, yaitu orang yang perlu ditolong, orang yang sudah dirampok, orang yang sudah dicuri, orang yang sudah luka. Kemudian orang Samaria ini mengambil namanya minyak dan anggur untuk mengoleskan luka-luka. Bayangkan saudara, orang yang perlu ditolong itu cuma satu yang dia rasakan, pertolongan. Ketika dia dirawat dengan minyak dan anggur, sekalipun dia belum bangun, tapi dia merasakan betapa indahnya ketika seseorang yang menderita mendapatkan pertolongan. Bukan hanya berhenti di situ. Lukas mencatat setelah dia meminyaki dengan minyak dan mengolesi dengan anggur, maka luka-luka itu berkurang rasa nyeri, berkurang penderitaan, berkurang rasa sakitnya, sehingga dia merasa dengan senyum yang indah, yang senyum di dalam hati, terima kasih ada orang yang menolong. Dan belum cukup itu saudara, orang Samaria itu memanggul orang itu, mengangkat orang itu, dan menaruhkan di atas kudanya yang mestinya ditunggangi oleh dia. Tetapi dia tahu orang yang menderita ini perlu ditolong, untuk bukan hanya diobati, tetapi harus disembuhkan total, dan dia mendapatkan kehidupan kembali. Kemudian ditaruhlah dia di atas kudanya, dan kemudian dia dibawa ke penginapan. Dirawatlah dia, ditunggui sama orang Samaria itu, sampai kemudian orang Samaria itu menyerahkan perawatan kepada yang empunya penginapan. Sambil dia berkata, berapapun biaya yang engkau pakai untuk merawat orang ini. Saudara, betapa senangnya orang itu yang perlu ditolong. Di sini kita baru mengerti saudara, Yesus sengaja untuk memaparkan cerita ini melalui Lukas. Yang terpenting bukan rohanimu saja, yang terpenting bukan imam Lewimu, yang penting bukan hal-hal rohani, tetapi ingat, kamu menerima hidup kekal supaya kamu bisa untuk berbuat baik, kamu bisa menolong. Yesus menggambarkan bahwa orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu Yesus. Yesus yang datang. Yesus gak bawa geral imam saudara. Karena itu Yesus disebut keturunan Imam Melkisedek. Yesus bukan keturunan Imam Lewi. Sedangkan Imam Lewi adalah imam yang paling tinggi posisinya. Yesus bukan orang Farisi. Yesus anak tukang kayu, yaitu Yusuf. Dia bukan orang apa-apa. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia mengosongkan dirinya untuk dia menjadi orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang berkawin campur dengan bangsa lain, yaitu Yahudi dengan bangsa lain. Sehingga dia dibenci, dia dianggap adalah keturunan Yahudi yang mengingkari yaitu hukumnya. Dan dia dianggap musuh. Tetapi justru orang yang dikatakan tidak bertuhan, justru orang itu memberi penghiburan kepada orang yang menderita. Betapa senangnya orang yang sakit
orang yang menderita. Betapa senangnya orang yang tadinya setengah mati dikatakan oleh Alkitab. Orang itu mengalami keadaan setengah mati. Setengah mati artinya akan mati. Setengah mati artinya kalau tidak ada pertolongan dia mati. Darah yang dikeluarkan. Betapa senangnya pertolongan datang kepada seseorang. Yesus ingin menyadarkan satu sisi, yaitu bahwa kerohanian kita itu untuk supaya kita menolong orang yang menderita. Tetapi yang kedua, Yesus ingin menunjukkan betapa senangnya orang yang menerima pertolongan. Yesus ingin memberitahu kepada ahli Taurat, kalau kamu mau menerima keselamatan di dalam Yesus, maka kamu akan bahagia. Sesungguhnya gereja itu adalah gereja yang berbahagia. Karena gereja merasakan bagaimana Tuhan membalur luka-luka hidup kita, trauma hidup kita, dosa manusia, ketidakmampuan manusia untuk menjangkau yang tinggi, ketidakmampuan manusia untuk mengalami keabadian. Cinta boleh cinta tapi tidak cinta selamanya. Hidup boleh hidup tapi tidak hidup selamanya. Kaya boleh kaya tapi tidak semuanya kaya seterusnya. Kesempatan boleh ada kesempatan tetapi tidak seluruhnya ada kesempatan. Saudara-saudara, gereja harus hadir, gereja harus bermisi, gereja harus segera memberitakan ada hidup kekal di dalam Yesus. Betapa indahnya saudara pertolongan ketika datang kepada seorang yang perlu ditolong. Itulah misi. Dietrich Bonhoeffer itu adalah seorang pengkhotbah abad yang ke-16 berkata, gereja yang adalah gereja ada untuk orang lain. Saudara, ini penting. Karena itu gereja Kak Imtong mengambil keputusan. Masa lalu 65 tahun sudah berlalu. Tapi masa depan masih ada. Amin. Tuhan akan memberkati gereja yang menolong orang. Tuhan akan memberkati gereja yang akan memberikan keselamatan kepada orang. Tuhan akan memberkati gerejanya yang mau bermisi bersama dengan Tuhan. Ketika hari Pentakosta terjadi, berita Pentakosta bukan berita bahasa roh, berita Pentakosta bukan berita yang lain, tetapi beritanya Pentakosta adalah kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi utusanku. Menjadi utusan, menjadi misionaris. Gereja yang bermisi artinya adalah gereja yang memanggil setiap jemaatnya, yang memanggil setiap muridnya untuk memberitakan damai sejahtera, memberitakan hidup kekal. Supaya kita bisa memperoleh perbuatan baik. Orang dunia berbuat baik lebih daripada orang Kristen. Tetapi kebaikannya untuk membeli keselamatan. Apakah saudara tidak kasihan? Ganteng-ganteng, gelis-gelis, kaya raya, mati masuk neraka. Tegakah saudara? Gereja bukan gereja kalau dia tidak ada kepada orang yang harus ditolong. Dan disitulah Yesus hadir sebagai sahabat orang berdosa. Betapa bahagianya gereja yang dipanggil untuk misi karena dia mengerti tidak ada hidup yang di luar Yesus. Karena itu bagaimana supaya kita memperoleh perbuatan baik? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17. Kita lihat sama-sama yuk. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Lose Cynthia boleh membantu membaca dengan mic. Dua Timotius 3 ayat 16-17. Silakan. Mic-nya tolong dibunyikan, mic-nya. Tes ya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik akan dihasilkan oleh orang-orang yang menerima hidup kekal. Bukan perbuatan baik untuk menerima hidup kekal, tetapi justru perbuatan baik untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa.
Itu adalah hidup yang sesungguhnya. Itulah panggilan gereja. Kita sudah berhenti untuk hidup diri sendiri. Kita sudah berhenti untuk hidup memperkaya diri sendiri. Tetapi kalau saudara kaya adalah saudara untuk berbuat baik. Amin. Saudara kaya, saudara untuk berbuat, menolong orang dengan kekayaanmu supaya mereka mengerti hidup yang kekal. Itulah misi Tuhan. Kalau hidup itu ada pada kita, itulah tujuan daripada gereja. Setiap jemaat Tuhan harus memiliki hidup yang ada di dalam Tuhan Yesus. Artinya hidup di mana Yesus akan berperkara dalam hidupmu. Hidup yang diubahkan oleh firman-Nya. Hidup yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Kenapa kita nggak memberitakan hidup kekal? Karena kita merasa baik. Dan kita menikmati kebaikan. Musa, puji Tuhan, aku diberkati. So what gitu loh. Apakah cukup kalau saya lihat Anda di peti mati? Anda tidak bawa apa-apa. Untuk apa kau kabarkan kepada Musa? Hartamu untuk apa? Karena itu hal kedua yang harus menjadi berita gereja. Bukan kehidupan, tetapi kematian di dalam Tuhan. Saudara harus terima ini. Sebab kalau saudara tidak mati di dalam Tuhan, tidak ada perbuatan yang menyertai saudara. Tolong bacakan Lose Sintia Wahyu 14:13. Waduh, Musa kok keras. Enggak keras ini. Ini hidup yang sesungguhnya. Ini gereja sejati. Kalau gereja tidak memberitakan ini gereja bohong. Gereja palsu. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus tuntun gereja. Agak cepat ya, Lose. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata. Perhatikan baik-baik. Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan terus. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka ketika mereka mati dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah dunia memiliki masa depan seperti ini? Apakah dunia memiliki jaminan seperti ini? Saudara, ada banyak orang yang meninggal tanpa Tuhan. Apakah saudara masih suka Anda berdiam diri? Masih suka Anda berfoya-foya? Apakah Anda tidak melihat kematian-kematian? Dan terakhir ini adalah berita tentang anak-anak kita yang suka main game Free Fire. Sekarang mengalami yang namanya yaitu impulsif, yaitu gejala-gejala psikologi menjadi anak-anak bermental karakter yang jelek. Karena itu Bina Bakti adalah salah satu misi gereja yang harus didukung keuangannya, didukung doa, didukung tenaga. Di antara saudara, kalau saudara mau menjadi guru, lapor sama Musa. Karena kita perlu guru-guru yang sungguh-sungguh. Saudara, ini misi. Hanya orang yang mati di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara bisa menjamin orang dunia yang tidak terima hidup kekal mati dalam Tuhan? Mereka mati di dalam kegelimangan kekayaan. Mereka mati di dalam kesengsaraan. Mereka mati di dalam kesia-siaan. Mereka mati di dalam hal-hal tanpa harapan. Saudara, betapa kasihannya orang yang sakit, menderita. Itu yang digambarkan oleh Yesus. Bagaimana Yesus menolong orang yang sudah sekarat, yang sudah terluka. Bagaimana Yesus mau menjadi sahabat. Tidakkah saudara mau memperkenalkan hidup kekal kepada orang lain? Tidakkah saudara mau berhenti untuk menyampaikan hal informasi yang salah tentang gereja? Dan gereja harus bermisi. Gereja adalah saudara yang harus menceritakan hidup kekal. Sehingga mereka akan memperoleh yang namanya perbuatan baik. Kembalikan ke PowerPoint saya, belum saya perintahkannya. Tolong kembalikan dulu, yang 1.1 belum selesai. Mati di dalam Tuhan, itu perbuatan menyertai. Sekali lagi, gereja yang bermisi adalah gereja yang memberitakan hidup kekal supaya kita berbuat baik. Saudara harus buang konsep, saudara sudah terima hidup kekal, saudara nggak bisa buat baik. Salah. Bahkan kita terjebak dengan ini, yaitu kita berbuat baik untuk supaya kita selamat. Masih sering Musa mendengarkan
Musa saya melakukan ini supaya saya tidak diginikan, supaya tidak diginikan. Saudara salah total. Kita menerima hidup kekal supaya kita memperoleh hidup yang baik. Sehingga ketika bukan hanya hidup saja, ketika kita mati pun di dalam Tuhan. Karena itu saya bersyukur kok Awi berpulang di dalam Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kalau orang lain tidak mau melayani orang yang belum ke gereja dan meninggal di dalam Tuhan, Musa Kaimtong mau melayani. Saudara, saya bersyukur. Karena itu saudara, gereja bulan ini adalah bulan bermisi. Tujuannya apa? Saya tidak tahu. Apakah saudara nanti di toko-toko saudara ketemu orang-orang sekarat? Apakah saudara nanti di toko, di rumah ketemu orang-orang yang sedang sakit? Saya tidak tahu. Tapi yang harus saudara tahu, saudara diutus untuk memberitahu hidup kekal. Supaya mereka punya perbuatan baik. Perbuatan baik apa Musa? Perbuatan baik untuk cerita tentang bahwa dia sudah selamat. Itu yang dibawa sampai mati. Jadi kalau saudara ketemu Musa di rumah kedukaan, itu saudara jangan merasa bahwa aduh kasihan ya Musa melayani lagi. Itu judul sukacita Musa itu. Kenapa saya menggenapi firman Tuhan? Orang itu mati di dalam Tuhan. Saudara, ini penting dan yang terakhir saya ingin memberitakan. Saudara, hal kedua tolong diungkapkan. Kalau yang pertama adalah gereja, itu memberitakan hidup kekal. Yang kedua, saudara tahu ayat yang ke-26. Apa jawab daripada orang ahli Taurat? Ketika ahli Taurat menanyakan kepada Yesus, yaitu perbuatan apa supaya aku bisa hidup kekal? Mereka menjawab, Yesus menjawab, tidakkah kamu tahu apa yang dikatakan oleh hukum Taurat? Oh ya, kami tahu. Apa? Dengan bangga dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hidupku. Lalu yang kedua, aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Apakah itu adalah jawaban yang sesungguhnya hidupnya? Tidak. Justru Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sesungguhnya mereka hanya mengasihi hukum. Tetapi mereka tidak kepada hukum. Saudara, karena itu gereja yang bermisi adalah, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Ayo baca. 1, 2, 3. Lebih kencang. Saya tanya, mengasihi Tuhan lalu mengasihi sesama atau Tuhan dan sesama? Ini loh bongkar ini. Karena itu poin yang terpenting bagi saudara dan saya. Gereja yang bermisi adalah gereja yang mengubah mindsetnya. Bukan saudara yang mengasihi Tuhan. Please. Rasul Paulus di dalam tulisannya mengatakan gini. Aku adalah rasul yang dipilih bukan oleh manusia, tetapi oleh Yesus. Tetapi sekalipun itu aku melihat ada seseorang yang naik ke tingkat 3. Itu dirinya bisa berhubungan dengan Tuhan di sorga. Tapi itu pun dia bilang gini, selama aku masih manusia, aku jauh dari Tuhan. Orang Kristen dibohongi habis-habisan. Ketika kita menerima Yesus, seakan-akan Yesus dekat sama Anda. Siapa yang bilang? Kita kalau mau menjadi gereja yang bermisi, bangku-bangku ini akan diisi oleh orang-orang yang oleh karena berita saudara, orang-orang itu datang ke gereja, saudara harus hapus di dalam pikiran. Hari ini saudara tidak mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak menuruti firman. 2, saudara tidak mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi sesamamu. Kalau saudara masih membenci. Saya nggak punya waktu buka ayat, tapi saya akan jelaskan. Orang yang sudah dipindah dari maut kepada hidup, tandanya bukan bahasa roh, tandanya bukan pengkhotbah, tandanya adalah mengasihi saudaranya. Tidak membenci saudaranya. Siapa yang sudah dipindah dari maut kepada hidup, masih ada di dalam hatinya membenci saudaranya,
maka dia akan masuk neraka. Saudara, hati-hati. Kita dikatakan bukan mengasihi Tuhan selama kita tidak menolong sesama. Musa, bedanya apa mengasihi dan menolong? Kalau mengasihi adalah hati kita sudah beres. Saya dengan abang, sungguh bang, aku mengasihimu. Saya enggak membedakan abang orang Batak, orang Sumatera, enggak ada. Saya lihat abang saudara sesorga. Amin. Saya enggak melihat teteh yang dibawa sama Cik Agyu. Saya enggak pernah melihat dia adalah orang yang berbeda dengan saya. Saya sudah mengasihi Tuhan. Saya sudah mengasihi sesama. Yang kedua, menolong itu artinya 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Tolong lo cepat bacakan. Saudara, kebenaran ini penting supaya gereja bukan hanya bermisi doang, bermisi di angan-angan, tapi sungguh kebenaran ini akan mendorong saudara. Saudara akan memberitakan hidup kekal. Silakan baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 16-18. Dengarkan saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi dengan apa? Mengasihi dengan apa? Itu namanya menolong. Kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya kita menolong sesama. Musa kalau begitu menolong harus pakai uang, pakai apa? Enggak. Kembali, perbuatan baik yang penting buat sesama adalah bukan soal uang, tapi tanam di sini. Saudaraku harus selamat. 1, 2. Kalau aku makan nasi, saudaraku harus makan nasi. 3. Kalau aku punya BPJS, saudaraku harus terjamin kesehatannya. Amin. Gereja ini gereja tua. Malu kalau kita tidak melaksanakan misi Tuhan. Ukurannya gampang. Kenapa Yesus menceritakan perempuan, menceritakan orang Samaria, menceritakan orang yang menderita, supaya mengidentifikasikan dengan ahli Taurat. Sesungguhnya kamu itu orang yang dirampok, sesungguhnya kamu akan dilukai, sesungguhnya kamu akan sekarat. Tetapi kalau kamu tidak mendapatkan pertolongan, kamu gak bisa selamat. Tetapi kalau kamu mendapat pertolongan, kamu ngerti ya, kalau kamu makan nasi mulai sekarang, saudaramu harus makan nasi. Kalau di sini incu-incu sekolah dan ada yang tidak ada sekolah, yang disalahkan nomor 1 adalah gereja. Dan yang nomor 2 Musa. Nomor 3 majelis. Nomor 4 jemaat. Maaf ya. Maaf. Kita mesti dibongkar. Sebab pemikiran kita terus mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi aku tidak menuruti firman. Aku tidak mengasihi sesama. Aku hitung-hitungan. Aku tidak bisa menolong sesama. Aku tetap diam saja. Aku bahkan melewati kayak orang Lewi. Aku orang rohani. Siapa yang rumahnya bocor? Siapa yang antepen wae? Saudara, saya bertobat. Saudara harus bertobat. Saya tidak memperkatakan ini di luar firman. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang mengasihi Tuhan. Artinya, selama kamu tidak menuruti firman. Tapi kalau kamu menuruti firman, Yesus berkata, barang siapa menuruti firman, dia mengasihi aku. Barang siapa mengasihi sesamanya, dia mengasihi aku. Barang siapa melakukan bukan dengan perkataan tapi perbuatan dan kebenaran, dia mengasihi aku. Apakah saudara mau diubahkan? Apakah saudara mau menjadi gereja yang bermisi? Mari. Musa tidak bisa sendiri. Mari kita lakukan gerakan besar atas Kaimtong, supaya nama Kaimtong atas nama Allah Solideo Gloria itu akan mulai dikumandangkan di Tasikmalaya, melihat satu persatu saudaraku berubah, bukan hanya ke gereja, tetapi dia mengasihi sesama. Mari kita berdoa.